Assalamualaikum. Hai Kak, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang tokoh-tokoh Islam di Indonesia, yang mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang Wali Songo, Abdur Rauf Singkel, Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kali ini kita juga akan berkenalan dengan pahlawan nasional, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa dapat meneladani semangat juang menyebarkan agama Islam seperti yang dicontohkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, sebelum Ustazah memaparkan materi lebih lanjut, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki nama lengkap Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim atau Pangeran Benowo bin Abdurrahman atau Jakatingkir atau Sultan Hadiwijoyo bin Abdullah bin Abdul Amir bin Abdullah Fattah bin Maulana Ishaq, ayah Raden Ainul Yakin atau Sunan Giri. Beliau lahir pada hari Selasa Kliwon, tepatnya 14 Februari 1871 Masehi di Desa Ngedong, Jombang, Jawa Timur. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Kiai Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Raja Brawijaya VI, yang juga dikenal dengan Lembu Peteng, ayah Jakatingkir yang menjadi Raja Pajang, atau keturunan ke-8 dari Jakatingkir. Pendidikan dasar tentang keagamaan Kiai Hasyim Asy'ari didapat dari keluarganya, yaitu ayah dan kakeknya. Kakeknya adalah Kiai Utsman, yang merupakan pemimpin pesantren Gedang Jombang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren sejak berusia 15 tahun. Beliau belajar di berbagai pesantren, yaitu pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Selanjutnya, pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memutuskan untuk menimba ilmu di Mekah. Ketika di Mekah, awalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syekh Mahfud yang berasal dari Termas Pacitan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari tertarik dan berminat dengan Syekh Mahfud karena ia seorang ahli hadis. Selain belajar hadis, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga belajar tasawuf dengan mendalami tarekat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikenal produktif melahirkan karya-karya ilmiah yang kemudian banyak dipelajari di banyak pondok pesantren. Di antara karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut. Setelah kembali dari Mekah pada tahun 1899, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren yang diberi nama Tebu Ireng. Pesantren Tebu Ireng merupakan salah satu pesantren dengan basis NU terbesar di Jawa. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pendiri dari Nahdlatul Ulama, yaitu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Pada tahun 1926 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU, yang berarti kebangkitan ulama. Jadi bisa diartikan bahwa peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam perkembangan Islam di Indonesia antara lain yang pertama mendirikan pesantren Tebu Ireng, dan yang kedua menjadi salah satu pemrakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU yang berarti kebangkitan ulama. Sekilas tentang Nahdlatul Ulama atau kebangkitan ulama atau kebangkitan cendekiawan Islam, disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi dan bergerak di bidang pendidikan,
sosial, dan ekonomi. Tujuan pendirian organisasi Nahdlatul Ulama adalah menegakkan syariat Islam berdasarkan ajaran Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Intinya untuk memperbaiki keadaan umat Islam dan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh paham-paham baru yang kurang tepat. Selain itu, agar umat Islam dan masyarakat Indonesia tidak terpengaruh oleh bujukan dan pemikiran pemerintah kolonial. Tujuan ini ditempuh dengan cara memelihara hubungan ulama-ulama 4 aliran yang terdapat dalam paham tradisional. Selain itu, cara lain yang ditempuh adalah dengan mendirikan sekolah dan pesantren, serta mewujudkan pikiran rakyat untuk berjuang mencapai kemerdekaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga memiliki andil penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau terlibat secara aktif dalam perjuangan membebaskan bangsa dari penjajah Belanda. Karena jasanya tersebut, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada beliau. Nah, di kalangan komunitas Nahdliyin atau para pengikut NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat gelar Hadratus Syekh atau Maha Guru. Dan dalam kepengurusan NU sendiri, beliau adalah Rais Akbar atau pemimpin agung. Masa-masa revolusi fisik di tahun 1940 merupakan kurun waktu terberat bagi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Pada masa penjajahan Jepang, beliau sempat ditahan oleh pemerintah fasisme Jepang. Dalam tahanan itu, beliau mengalami penyiksaan fisik, sehingga salah satu jari tangan beliau menjadi cacat. Tetapi justru pada kurun waktu itulah beliau menorehkan tinta emas pada lembaran perjuangan bangsa dan negara Republik Indonesia, yaitu dengan menyerukan resolusi jihad. Beliau memfatwakan jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 di Surabaya. Fatwa tersebut bisa membangkitkan semangat arek-arek Surabaya di bawah pimpinan Bung Tomo pada peristiwa pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945. Yang mana peristiwa itu kini lebih dikenal dengan Hari Pahlawan Nasional. Nah, kebetulan kemarin adalah tanggal 10 November yaitu Hari Pahlawan Nasional. Kini jasa Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang resolusi jihad yang dikenal sebagai Hari Pahlawan telah diangkat ke layar lebar dengan judul Sang Kiai. Ustazah harap kalian bisa menjadikan film Sang Kiai ini menjadi salah satu referensi film yang akan kalian tonton di waktu yang senggang. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dulu pemaparan materi dari Ustazah. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat dipahami dengan mudah. Tetap di rumah. Jangan lupa sering-sering mencuci tangan dan makan makanan yang sehat. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.